berkali-kali yang selalu berurusan dengan kepolisian, lo yang lo tidak menghormati, tidak jerak kuat dalam apapun yang lo lakuin kayaknya salah aja gitu. Lo merasa seperti apa? Sebenarnya gue tuh kemarin tuh 2 tahun ini tuh gembiranya, wah gue bebas dari polisi nih. Paling kalau gue ke kantor polisi ada urusannya beda gitu. Tiba-tiba ada laporan lagi. Tapi ya itu namanya resiko, namanya artis kontroversi ya. Jadi apapun yang gue lakukan pasti kesorot. Apapun yang gue lakukan pasti dicari kelemahannya, kekurangannya gitu. Ya nggak apa-apa, jalanin aja. Tapi ketika lo berurusan sama orang yang mungkin bukan lo kenal, lo yang akhirnya lo kena fitnah, bisa dibilang tadi yang banyak tekanan, lo merasa disudutkan itu dalam hal apa aja? Gue sebelnya gue dibikin malu. Dibikin malu, tiba-tiba ada ini pengepungan, ada bukan kegerbek mah, kalau gerbek kan buat narkoba dan lain-lain, pengepungan gitu-gitu. Akhirnya tetangga juga merasa tidak nyaman ya kan, karena berisik gitu kan. Ya mungkin memang niatnya bikin malu gue kali, tapi kan gue nggak ada malunya ya kan, jadi biasa aja sebetulnya. Cuman gue nggak suka caranya aja. Mungkin kalau untuk melibatkan banyak orang sampai institusi ya kan yang terkait kan kasihan. Orang kan banyak berpikir seorang itu yang belak-belakan dengan membuka semua hal yang memang orang nggak tahu, lo bisa A1 lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi orang-orang merasa di sekitar itu merasa ketakutan gak sih? Itu yang lo rasakan gak sih Kak? Enggak, teman-teman gue enjoy. Kadang-kadang malah nanya, lo tau nggak tentang ini? Gitu. Iya. Jadi kayak jadi kayak cenayang tau. Nah iya. Bisa dibilang kayak gitu, merasa cenayang itu lo ngerasa ada hal apa sih Kak? Kalau teman-teman sekalian gue takutan sih, alhamdulillah sampai sekarang enggak, karena mereka tahu apa yang gue perbuat, apa yang gue lakukan gitu. Jadi santai aja. Kak Fitri aja santai. Lo juga merasa sempat orang merasa Niki tuh backingannya banyak, Niki tuh pasti pasti setiap masalah sama polisi selalu bebas, selalu ini salah. Kalau dibilang gue punya backingan, gue nggak mungkin di penjara dong, ya kan? Gue nggak mungkin di penjara, gue nggak mungkin masuk ke persidangan. Ini bukannya masalah backingan, memang ya gimana ya yang dilakukannya nggak benar gitu. Kalau gue ada backingan, kayaknya nama gue nggak pernah masuk ke sel rutan Pondok Bambu deh. Ya sih. Kalau gue ada backingan, buktinya yang ngelaporin gue bisa tembus aja. Justru ini ada backingan nggak yang ini, yang kasus ini? Kok bisa cuman dalam 3 minggu kayak begini hebohnya? Lo merasa ada sesuatu nggak sama orang yang melaporkan lo sampai akhirnya membuat diri lo nggak nyaman? Gue kalau mau balas lebih parah ya, lebih kejem. Otak gue tuh kan jahat banget. Otak gue tuh lebih dari mafia lagi. Tapi gue nggak ngelakuin itu gitu. Karena buat gue dia tuh bukan lawan yang seimbang gitu. Karena dia tuh, kenapa gue bilang bukan lawan yang seimbang? Karena dia nggak berani lawan gue sendirian. Dia melibatkan banyak orang sampai orang-orang berseragam segala macam kayak begini gitu. Jadi ya biar aja, gue ikutin aja cara mainnya kayak gimana. Gue mau tahu seberapa besar sih kekuatannya gitu. Tapi lo sendiri kan, lo bilang tadi, gue sih di sini sendiri gitu, nggak ada orang yang merasa lo diberi penunjang kekuatan lo. Apa yang membuat lo tuh kuat sampai akhirnya lo hadepin semuanya baik deh? Karena gue bener. Pokoknya selama gue bener, gue mah berani. Kalau gue salah baru gue takut. Tapi selama gue bener, gue pasti bakal berani aja. Ya buktinya sekarang gue berani aja, ngomong-ngomong aja. Berarti kemarin tanggal 15 adanya pengepungan tuh, tinggal 13 lo dibilang tersangka, lo merasa nyaman gak dengan bahasa tersangka? Walaupun tersangka udah sering. Bukan sekali, biasa aja. Mungkin buat mereka seneng kali. Tapi kan tersangka belum tentu salah. Apalagi cuma undang-undang ITE. Kecuali gue melakukan hal yang lebih buruk, gue gak pernah melakukan hal yang lebih buruk. Justru lo merasa jadi dibalik efek ini semua, lo jadi yang korban gitu justru akhirnya. Ya korban, tapi juga gue seneng sih. Senangnya adalah akhirnya gue bisa mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya gitu. Gue tinggal sebarin aja nanti rekaman. Itu udah jadi salah satu buktinya. Iyalah. Dan sampai akhirnya besok di titik lo harus membuat laporan juga dengan rasa tidak nyaman lo itu ya? Iya, karena
Bo, jam 3 pagi emang nggak ada jam 10, emang nggak ada jam 9. Itu kan toh gue juga nggak kemana-mana. Kecuali gue kabur, gue udah ganti KTP gue, ganti paspor gue, domisili gue baru. Kan gue masih cinta Jakarta, nggak bakal kemana-mana. Mau nyari gue juga gampang. Handphone gue bisa dilacak, kenapa harus datang jam segitu? Gitu. Keluarga tuh dengan banyaknya lo bertubi-tubi, dengan banyaknya lo permasalahan, apalagi dengan orang-orang kepolisian gitu, keluarga tuh merasa nyaman gak sih? Ada Nyaman, rasa yang- mereka cinta sama gue. Oh. Ya, karena gue selama gue tinggal di rumah ini, gue tidak pernah bikin masalah. Itu sama tetangga ini kenal walaupun kita nggak pernah ngobrol ya, tapi kalau ketemu pasti halo bu gitu. Depan ini juga ada lawyer. Semua ini kalau gue sore paling gue main sepeda, mereka keluar foto-foto. Gue nggak pernah bikin masalah di sini. Yang paling cuma ibu-ibu warung di situ doang tuh yang nyolotin temenan sama geng Pispot. Oh. Iya, paling dia doang. Selebihnya sini aman. Nah, Riki, lo kan tadi lo bilang bergaul dimanapun lo berada, lo tetap jati diri lo sendiri gitu, baik di lingkungan rumah yang kecil ya maksudnya. Lo merasa nyaman, safety dengan orang-orang yang lo nyinyiran orang itu, lo menanggapinya itu gimana sih? Kan? Nyinyiran orang itu orang yang gue nggak kenal sih. Kalau yang gue kenal gitu, pas jauh-jauh deh kayak tetangga gitu, nggak ada yang nyinyir. Semua baik-baik. Jadi bingung juga, gue nggak pernah mau nanggepin orang yang gue nggak kenal, ngapain pusing. Kita tadi sempat lo bilang, gue tuh sedih lo sebenarnya. Apa sih kan itu yang sampai lo ngerasa, di kadang lo kuat di depan media lo bisa kuat, tapi di sisi lain ketika lo sendiri lo pasti ada perasaan sedih dan ngerasa ada sedikit titik di mana lo titik terendah lo. Apa yang lo rasakan? Titik terendah gue ya ditinggal orang tua, tapi sedihnya kemarin tuh karena kok gue diperlakukan kayak begini, kayak penjahat gitu. Kayak gue tuh ngelakuin kejahatan yang bisa hancur ini negara Republik Indonesia gitu. Kayak gue nih bikin organisasi terselubung gitu sampai harus dikepung gitu. Sedihnya gue kayak gitu aja sih. Masa sih ngelawan perempuan sendiri harus keroyokan begitu kan, nggak harus dong. Mungkin kalaupun mau datang ya datanglah 2 orang 3 orang kan cukup, nggak mungkin juga gue melakukan perlawanan atau apa, bener nggak sih? Ini kan sampai rame-rame. Berarti lo membela diri dalam artian tidak jadinya tersangka itu tidak betul lah. Ya enggak, kalau jadi tersangka atau enggaknya tanya aja sendiri sama Kabid Humasnya Polda Serang Banten, karena tanggal 15 kan gue udah preskon sama mereka, dibilangnya kan statusnya sebagai saksi. Kalau misalkan sekarang ada yang nyebarin sebagai tersangka, ya itu kan harus dicek lagi keasliannya. Kalian tanya aja Polres Bantennya sekalian, atau nggak datengin kek. Kalau nggak minta ongkos sama gue boleh juga gue ongkosin. Kaniknya maaf, tadi yang 2 orang itu bukan polisi kah yang tadi datang ke sini naik motor pakai baju batik? Bukan, itu bukan. Gue tuh ada beli sesuatu dan ternyata itu bersengketa. Jadi itu bukan polisi ya kan? Bukan.